Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Du Keming yang berkata jika perlindunganmu tak akan berguna di hadapanku. Dan saat Yunce hampir terkena serangan, tiba-tiba saja Permaisuri Iblis menghalau serangan itu dengan tubuhnya. Yang hal itu membuat Permaisuri Iblis terluka parah. Kemudian Permaisuri Iblis segera kabur dari sana menggunakan sebuah artefak. Tapi Du Keming segera bergegas untuk mengejar mereka. Sedangkan Yunce bertanya mengapa lava ini begitu berbahaya. Permaisuri Iblis menjelaskan karena sekalipun jika Du Keming jatuh ke dalamnya, maka tak akan mampu bertahan. Untuk mengelabui Du Keming, Yunce mulai menggunakan klon Profound Handle miliknya. Tapi Permaisuri Iblis berkata jika semua itu tak akan berguna. Dan kini tubuh Permaisuri Iblis semakin melemah. Molly menjelaskan jika garis usianya hampir terputus, sehingga hidupnya tak akan lama lagi. Yunce pun mencoba untuk membantu Permaisuri Iblis, tapi kini justru Permaisuri Iblis tak terima jika Yunce menyentuh tubuhnya. Yunce mengingatkan jika yang terpenting sekarang kita harus melarikan diri. Tapi menurut Permaisuri Iblis tak mungkin melarikan diri dari Sovereign Mystic tingkat 10. Namun Yunce menegaskan apakah dirimu ingin menyerah begitu saja? Dan apakah kau memang tak mau untuk membalaskan dendam ayahmu? Permaisuri Iblis seketika terdiam karena sudah pasti dia ingin membalas dendam. Namun saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Du Keming telah sampai. Dan saat itu Yunce segera melindungi Permaisuri Iblis sambil berkata, jika aku masih hidup maka tak akan kubiarkan dirimu terluka sedikit pun. Permaisuri Iblis tak percaya jika Yunce bersungguh-sungguh untuk melindunginya. Sedangkan Du Keming tertawa karena Yunce masih terlalu lemah. Bahkan kakekmu dan Kaisar Iblis saja mati di tanganku. Yunce sangat kesal dan berniat untuk membalaskan dendam kakeknya. Tapi saat ia hendak melancarkan serangan, Permaisuri Iblis pun menghentikannya. Permaisuri Iblis memberitahu jika kau telah terjebak dalam ilusi Du Keming. Permaisuri Iblis menyuruh Yunce untuk pergi sementara ia akan menghadangnya. Namun saat Du Keming melancarkan serangan, Yunce segera membawa pergi Permaisuri Iblis. Dan Du Keming pun segera mengejar mereka lagi. Singkat cerita, tibalah mereka di ujung lautan api. Yunce bertanya apakah di sini adalah tempat dari leluhur gagak emas. Permaisuri Iblis menjawab tentu saja. Dan ia bertanya apakah kau takut untuk melakukannya. Yunce tak memiliki pilihan lain dan mereka pun segera menuju ke lautan kematian. Dan saat Du Keming menyerang, Yunce menahannya dengan teknik purgatori. Tapi meskipun begitu, tetap saja tubuh Yunce masih terluka olehnya. Permaisuri Iblis semakin mengkhawatirkan kondisi Yunce. Dan ia bertanya, apakah dirimu sudah gila? Tapi Yunce menjawab, jika aku tidak gila, bagaimana mungkin aku mau melindungimu? Permaisuri Iblis merasa tersentuh dengan kebaikan Yunce. Tetapi Du Keming justru terus memprovokasi mereka. Namun Yunce tak peduli dan nekat memasuki lautan kematian. Du Keming cukup terkejut karena bocah ini berani melakukannya. Dan setelah itu ia memiliki rencana untuk menjadikan anaknya Kaisar Iblis. Tapi Du Kehua yang datang memberitahu jika keluarga Yun dan keluargamu sedang menuju ke sini. Walaupun begitu, Du Keming tak peduli dan ia memberikan segel Kaisar Iblis pada anaknya. Karena dengan segel Kaisar Iblis tersebut, Du Kehuai akan menggantikan Kaisar Iblis. Bahkan jika mereka curiga, tetap tak akan ada yang berani untuk mengambil tindakan.
Shin berpindah ke Patriark Yun dan keluargamu yang telah sampai. Mu Feiyan segera menyuruh mereka untuk mengecek kondisi sekitar, sedangkan Patriark Yun khawatir dengan keselamatan Yunce. Kembali ke Yunce yang berusaha untuk bertahan di dalam lautan kematian. Ia menyadari meskipun aku bisa bertahan dengan darah dewa jahat, namun permaisuri iblis pasti akan mati, sehingga ia bingung apakah yang harus dilakukan. Molly memberitahu jika Great Way of Buddha bukanlah sekedar hiasan saja. Walaupun lautan ini berbahaya, tapi masih bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan irisan ruang yang ada di kapal primordial. Yunce mengerti dan segera menyerap api yang ada di sana. Tapi lagi-lagi Molly merasa iri dengan bakat yang Yunce miliki. Bahkan dalam waktu 1 bulan, kini Yunce bisa menerobos ke ranah Emperor Mistik. Kemudian Yunce segera memberikan energi untuk menyelamatkan permaisuri iblis. Dan permaisuri iblis menyuruh Yunce agar membawanya ke lokasi leluhur gagak emas. Tapi di tengah perjalanan, Yunce kembali mengobati permaisuri iblis dengan mutiara racun surgawi. Sesampainya di sana, Yunce sangat terkejut karena melihat Dewi Suci gagak emas. Sedangkan Dewi Suci sangat kesal karena mereka berani mengganggunya. Tapi saat ia melihat permaisuri iblis Cai, dirinya cukup terkejut. Dewi Suci berkata, baru beberapa hari tak bertemu, garis kehidupanmu sudah hampir terputus. Dan sepertinya garis keturunan klan iblis juga akan berakhir. Namun, Cai segera berlutut untuk meminta bantuan. Cai memohon agar Dewi Suci mau mengajariku tentang rahasia Kaisar Iblis. Dan setelah mencapai ranah Divine Origin, maka Cai ingin balas dendam kepada para pengkhianat. Namun Dewi Suci masih berkata hal yang sama, jika kau harus bertemu pria dengan garis keturunan Phoenix. Ketika memandang ke arah Yunce, Dewi Suci menjadi sangat terkejut, karena ternyata orang di sampingmu ini memiliki garis keturunan Phoenix. Bahkan Cai sungguh tak menyangka mendengar perkataan itu. Yunce kebingungan apakah sebenarnya yang dimaksud oleh Dewi Suci. Tapi Dewi Suci ingin memulai proses penyatuan yang pada garis keturunan Phoenix dan Yin pada garis keturunan gagak emas. Namun ia mengingatkan jika mencapai ranah Divine Origin dengan metode rahasia, maka kau harus tahu jika umurmu akan tersisa 3 tahun saja. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Cai pun terpaksa menerima resiko itu. Bahkan Yunce juga tak bisa berbuat apa-apa ketika proses terjadi. Sehingga saat itu juga Cai pun langsung menubruk Yunce. Shin berpindah ke kota Kekaisaran Iblis. Di sana terlihat banyak orang yang memuji Du Kehuai sebagai Kaisar Iblis berikutnya. Yang ternyata menurut rumor, permaisuri iblis telah mati saat hendak mewarisi darah gagak emas. Patriark Yun dan Mu Feiyan sangat kesal dengan kejadian ini, karena mereka sudah tahu jika Du Kehuai dan Du Keminglah yang membunuh Yunce. Sehingga mulai hari ini mereka akan balas dendam. Di keesokan harinya, upacara kenaikan Du Kehuai sebagai kaisar akan dimulai. Di sana juga banyak orang yang terus memuji Du Kehuai, yang hal itu membuat dirinya menjadi sangat senang. Namun ketika Du Kehuai sedang berbangga diri, tiba-tiba saja datang Patriark Yun dan juga Mu Feiyan. Patriark Yun berkata, jika kau adalah pengkhianat yang telah membunuh permaisuri iblis, bahkan berani merebut tahta kaisar setelah kematiannya. Semua orang tak percaya jika dua orang ini berani berbuat lancang. Sedangkan Du Kehuai bertanya, apakah yang kalian inginkan? Patriark Yun menjawab, jika hari ini aku akan membunuhmu demi balas dendam. Patriark Hellion bertanya, apakah kau sudah bosan hidup? Tapi Patriark Yun tak peduli meski harus mati sekalipun. Begitu pula dengan Mu Feiyan yang sudah bersiap untuk membantai para pengkhianat. Kembali ke Yunce dan Cai yang telah selesai melakukan proses penyatuan.
Cai pun segera berterima kasih kepada Dewi Suci. Tapi Dewi Suci menyuruhnya untuk berterima kasih pada Yunce karena tanpa dia kau pasti sudah mati. Dewi Suci kembali dibuat terkejut karena Yunce bisa menyerap energi gagak emas miliknya. Sehingga ia merasa mungkinkah aku bertemu bocah ini adalah sebuah takdir. Dan oleh karena itu dirinya ingin mewarisi garis keturunan gagak emas kepada Yunce. Yunce awalnya menolak karena ia disuruh untuk menghapus garis keturunan Phoenix. Tapi tiba-tiba Dewi Suci langsung memaksanya dengan kekuatan penuh. Namun tanpa diduga justru Dewi Suci yang malah dibuat ketakutan. Dewi Suci tak menyangka jika di dalam tubuh Yunce terdapat banyak warisan para dewa. Mulai dari Dewa Phoenix, Dewa Naga, juga Dewa Serigala. Dan yang paling mengerikan adalah Dewa Jahat. Dewi Suci bertanya-tanya siapakah bocah ini sebenarnya. Tapi tiba-tiba Molly langsung muncul yang membuatnya semakin terkejut. Karena Molly berkata jika bakat Yunce bisa lebih tinggi dari anak dewa di alam immortal. Tak hanya itu, Molly memberitahu jika diriku saja tak mampu menerima warisan dari para dewa sekaligus. Dewi Suci pun tak menyangka jika Molly merupakan Dewi Bintang pembantai surgawi. Molly pun menyuruhnya agar kau lebih baik mewariskan inti jiwamu pada Yunce sebelum dirimu lenyap. Dewi Suci menjawab jika inti jiwaku tak akan pernah lenyap. Tapi Molly bertanya, apakah kau meragukan penglihatan dari Dewa Jahat? Dewi Suci menjawab jika aku tak berani meragukannya. Sehingga ia pun segera memberikan 3 artefak kepada Yunce. Diketahui artefak pertama merupakan benih petir milik Dewa Jahat. Artefak kedua adalah darah murni dari gagak emas. Dan artefak ketiga berisi giok suci 9 matahari. Bahkan giok tersebut mampu menghancurkan benua iblis dengan sangat mudah. Kembali ke Patriark Yun dan Mufeian yang masih bertarung melawan para pengkhianat. Saat itu, patriark dari keluarga lain dengan mudah dihajar oleh Mufeian. Bahkan Mufeian berkata, jika Sovereign Mystic tingkat 3 terlalu berani untuk menghalangiku. Tak berhenti sampai di situ, 2 praktisi Bai juga disuruh untuk membunuh Mufeian. Tapi Mufeian tak peduli dan menantang mereka. Sehingga kini Mufeian berhasil dijebak dengan sebuah jaring. Namun Mufeian hanya tersenyum dan meremehkan jaring itu. Dengan cepat, dirinya menghancurkan jaring tersebut, bahkan langsung menyerang balik ke arah mereka berdua. Ketika mereka berdua hendak kabur, Mufeian pun langsung membunuhnya. Dan Mufeian berkata, jika kalian sebagai pengkhianat memang harus dihukum. Sehingga hal itu membuat tetua lainnya menjadi ketakutan. Duke Huai semakin kesal dan menyuruh para tetua untuk membunuhnya. Yang kini para tetua segera mengepung Mufeian. Tapi Mufeian berkata, jika kalian ingin membunuhku, maka bersiaplah untuk mati. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 57 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.